Salam damai, shalom. Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita baca bersama isinya dari Injil Markus bab 4 dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian mengikut pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu, jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberi perumpamaan seorang penabur. Penabur itu adalah Bapa. Firman itu ditaburkan. Ada 3 macam atau 4. Yang pertama jatuh di pinggir jalan. Kemudian jatuh di tanah yang berbatu-batu karena tidak berakar. Yang lain jatuh di tanah semak berduri, sempat tumbuh tapi lalu tertusuk duri. Itu adalah kekhawatiran dunia, keinginan-keinginan dunia. Ingin punya istri atau suami, ingin punya anak yang sukses, ingin punya mobil baru, motor baru, handphone baru, bahkan rumah baru, jabatan baru, posisi yang strategis, posisi yang top. Keinginan-keinginan itu, kalau kita tidak hati-hati, bisa menghimpit
kita. Jadi kita nggak menghasilkan buah, karena pikiran kita hanya mengejar itu semua, mengejar jabatan, mengejar kekayaan, mengejar uang, supaya bisa beli yang baru, laptop yang baru, handphone yang baru. Ya memang kita semua butuh itu ya, tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah melayani Tuhan. Nah, dalam pelayanan itu kita diberi fasilitas laptop, handphone, kendaraan, sarana komunikasi, kesehatan badan, kesehatan mental, jiwa. Oh, penting itu. Jangan hanya kesehatan badan ya, tapi kalau jiwanya itu sakit, ya nggak bisa melayani ya. Harus berbesar hati ya, diberikan kebijaksanaan ya, harus pintar ya, pintar seperti ular, tapi lembut seperti merpati. Akhirnya yang keempat, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, lalu merenungkannya, lalu melakukannya, dan tidak mengizinkan segala kekhawatiran duniawi ini menggilas, menusuk firman Tuhan, sabda Tuhan yang sudah kita mulai lakukan, praktekkan. Supaya apa? Supaya berbuah ya. Kalau kita khawatir, khawatir ini, takut itu, nanti gini, nanti gitu, ya akhirnya kita nggak jadi melakukan sabda Tuhan. Kita akhirnya berhenti khawatir, lalu kita ngejar yang lain. Ya memang kita semua butuh uang, itu sudah pasti, kita semua butuh uang ya. Tapi kembali lagi, uang bukan yang utama. Yang kita kejar itu bukan uang ya. Yang kita kejar itu kerajaan Tuhan, melayani Tuhan. Nah, dalam pelayanan itu kita mendapatkan berkat Tuhan, kita mendapatkan uang untuk membayar biaya-biaya. Seperti Yesus juga harus membayar cukai, bea. Walaupun kata Yesus, siapa yang harus membayar? Orang asing. Meskipun Yesus dan Petrus waktu itu tidak harus membayar, tapi Yesus tetap tidak mau menjadi batu sandungan. Pancinglah ikan di mana itu, di kolam atau di danau. Ikan pertama yang kau dapat itu, bukalah mulutnya, di situ ada 2 keping uang. Bayarlah untukmu dan untukku juga. Hebat kan? Coba, siapa yang bisa ngomong kayak gitu dan terjadi seperti yang diomongkan? Menangkap ikan dan dalam mulutnya ada uang. Bayangkan coba, kalau bukan Tuhan gak ada yang bisa kayak gitu. Jadi ini bukti juga, Yesus adalah Tuhan. Banyak bukti, mukjizat. Sesuatu yang tidak biasa itu namanya mukjizat. Yang biasa-biasa itu bukan mukjizat ya. Itu namanya hukum alam. Setelah malam datang pagi. Itu bukan hal yang luar biasa, itu biasa. Setelah pagi datang siang, setelah siang datang sore, lalu malam. Itu hukum alam. Itu bukan hal yang ajaib ya. Kalau kita ingin menyeberang danau, kita pakai perahu. Kalau nggak pakai perahu, kita tenggelam, kelelep. Itu hukum alam ya. Tapi berjalan di atas air itu bukan hukum alam, itu mukjizat. Itu Tuhan Yesus melakukan itu. Mereka yang menyambut sabda Tuhan lalu berbuah, buahnya macam-macam. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Yang penting berbuah, dan buahnya itu manis. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.